menariknya. Ambilnya ke UK LPDP. Nah, ngurus LPDP itu sulit atau enggak sih, Mbak? Sebenarnya? Kalau waktu zaman saya dulu masih lumayan lebih gampang karena persyaratannya tiap tahun selalu makin ketat, selalu makin sulit. Jadi contohnya untuk yang terakhir itu misalnya dari IPK. Kalau waktu zamannya saya dulu itu IPK itu nggak harus minimal 3, asalkan udah diterima di universitas terbaik di dunia gitu. Tapi kalau untuk sekarang meskipun sudah diterima, udah dapat LOE dari universitas misalnya, udah diterima di universitas yang rankingnya udah 10 terbesar di dunia, tapi IPK-nya nggak 3, itu udah nggak bisa kalau sekarang. Jadi IPK gitu. harus Jadi IPK, 3 ya? Nah, ini buat teman-teman ya, bolehlah bandel ya, agak-agak malas, tapi IPK 3 ya. Nah, ya. Iya. Nah, terus kemudian IPK 3 ada syarat IELTS juga dong ya Mbak ya, pasti ya? Syarat IELTS itu juga IELTS-nya harus berapa wajib. minimum? Kalau syarat IELTS itu 6,5. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke universitas yang bagus nih di perguruan tinggi internasional misalnya di UK, kalau misalnya mau ambil jurusan yang istilahnya kayak jurusan yang serius atau yang sulit kayak misalnya untuk jurusan kedokteran atau jurusan lain-lain yang sangat spesifik, itu 7 sangat dianjurkan. 7 sangat dianjurkan. Nah, balik lagi LPDP, jadi Mas Gandhi, kami ini di Indonesia Memory Sport Council ada beberapa teman-teman itu yang belajar itu udah dari SMA, kuliah lanjut lagi. Jadi kita tuh emang berapa kali ngeluarin, kalau nggak salah kan ada beberapa mereka punya organisasi sosial ya, organisasi apa, rekomendasi apa, dan kita suka banget sih ngasihin rekom ya. Dan alhamdulillah sih banyak yang lulus LPDP. Tapi yang menarik itu adalah bagaimana mereka struggle untuk bisa dapatin nilai IELTS yang memenuhi tadi, yang kayak tadi Mbak Nadia bilang ada 6,5, ada 7, dan akhirnya kita itu selalu cari sih caranya gimana sih cut off atau mempercepat waktu seseorang itu belajar IELTS. Dan beberapa waktu lalu saya itu diperkenalkan oleh seseorang ya, namanya Bang Taufik ya, kita bilang ya, sama Mas Gandhi nih. Wah Yud, ini harus ngobrol nih sama ini. Terus akhirnya saya kepikir, iya, bahwa walaupun ya, sekarang kan kita tahu lagi pandemi COVID ini, yang pasti kita semua di rumah. Saya juga nggak tahu, ada info nggak Mas, kuliah gimana ya nanti kabar-kabarnya ya? Kan kuliah kayaknya bakal sulit nih tatap muka ya di semester 1 ini, kemungkinan ya. Saya nggak tahu juga, ada info nggak Mas? Yang jelas dengan adanya COVID ini, sistem pendidikan akan banyak berubah, terutama penggunaan teknologi. Cuman kalau ditanya kapan mulai kuliah, tergantung negaranya. Kalau Indonesia sendiri, saya rasa dia akan menunggu kapan ini aman. Tapi di luar negeri itu, misalnya China itu untuk kelas orang Cina udah buka mulai bulan depan. Karena memang keadaan sana sudah aman ya. Tapi untuk program beasiswa dan lain-lain, beberapa negara tetap menyelenggarakan walaupun COVID, karena itu kan bisa online ya. Sama aplikasi kan formnya udah normal. Tapi beberapa beasiswa itu agak mundur sebentar. Jadi teman-teman kalau mau merencanakan daftar beasiswa, jangan surut. Jadi justru ini momentum yang tepat, karena banyak waktu di rumah untuk belajar kan. Benar-benar. Jadi kayak orang mau bikin perusahaan juga sekarang momentum yang tepat Mas, katanya. Karena tempatnya nggak disurvei orang pajak langsung. Jadi oke. Jadi sebenarnya justru belajar sekarang yang mempersiapkan diri untuk kuliah itu pun sebenarnya nggak mesti mepet-mepet kelas udah di perujung kelas 3 juga ya Mas Gandhi sama Mbak Nadia. Saya rasa kalau dulu ada klik coaching di zamannya Mbak Nadia sama Mas Gandhi, mungkin sudah dari kelas 2 itu udah mulai nyari-nyari, mungkin kelas 1 sudah mulai ada pencerahan. Jadi Mbak Nadia nggak sempat berantem dulu ya, menolak jalur PTN ya. Dan Mas Gandhi mungkin nggak harus struggle bolak-balik ke satu ruang.
Dan jadi sekarang jauh lebih mudah. Nah, jadi sebenarnya gini, saya menariknya. Tadi tesnya Mas Gandhi ceritain ada interview, ada pasti bikin tulisan ya, esai gitu ya. Esai sama IELTS. IELTS. Nah, terus Mbak Nadia tadi bilang IELTS. Nah, saya mau nanya sih sama Mas Gandhi, bikin esai itu sembarang aja atau ada caranya sih nggak sih Mas sebenarnya? Kan orang banyak nulis tapi kayaknya nggak diterima ataupun kayaknya justru nggak dipanggil. Ini Mas Gandhi kan bola-balik berhasil. Nah, itu ada rahasianya nggak sih Mas? Ya, kalau boleh jujur memang saya punya rahasia. Dan rahasianya itu di ISA itu menurut saya. Karena juri itu kan bingung ya menentukan siapa yang harus diterima. Salah satu yang mereka lihat adalah isai tadi itu. Jadi isai itu bisa dikatakan kita harus menjual diri kita secara positif ya. Karena kalau dari aplikasi IPK dan lain-lain itu kan ada banyak banget yang Iya. IP3 mungkin sekarang udah banyak banget Mas sekarang Mas. IP3 kan udah banyak banget sekarang kan? Banyak banget. Bahkan yang cum laude pun banyak sekarang. Betul. ISA itu salah satu kuncinya saya lihat ya. Nah, saya ingin bagi tips sedikit deh ke teman-teman yang dengerin ini. Gimana sih nulis ISA yang baik gitu. Karena sekali lagi, ISA itu salah satu komponen paling penting ketika mendaftar beasiswa. Selain IELTS tadi. Itu, yang pertama adalah jangan coba-coba nulis ISA dalam satu malam. Tidak akan bagus. Jadi SKS sistem kebut semalam jangan dipraktekkan di sini ya Mas ya? Di sini. Saya biasa menyiapkan ISA saya itu bisa 2 bulan, bahkan kalau ke Jerman itu bisa 3 bulan saya mempersiapkan ISA saya, karena sangat susah sekali. Nanti Nadia bisa cerita juga tuh. Saya 2 bulan minimal loh itu. Nah, 2 bulan itu saya gunakan untuk membaca dari membaca ISA-ISA yang lain, kemudian juga nanti di akhir minta koreksi ya. Nah, secara singkat begini, ISA itu harus memenuhi semua hal yang ingin kita sampaikan. Jangan hanya panjang di introduction-nya, memperkenalkan diri kita, atau jangan hanya jadi harus proporsional. Bisa diibaratkan memperkenalkan dirinya 10%, kemudian nanti ada rencana riset itu mungkin bisa 30%, kemudian nanti bisa apa yang kita ingin lakukan setelah lulus bisa 20%. Dan juga terkait kenapa kita memilih kampus tersebut, kemudian sisanya juga terkait planning kita untuk kedua negara tersebut misalnya. Itu harus masuk dalam 2 halaman gitu. Jadi tidak perlu banyak-banyak, karena ISA itu cukup sekitar 2 halaman, bahkan bisa 1,5 halaman. Nah, tentu ini butuh waktu. Saya nggak mungkin menjelaskan dalam waktu sesingkat ini, tapi butuh waktu. Makanya di Click Coaching itu, Mas, tidak bisa hanya 1 kali pertemuan. Kita butuh 2 kali pertemuan. Karena di pertemuan pertama, mentor itu akan menjelaskan apa sih struktur penulisan itu. Yang kedua adalah mentor menjelaskan contoh-contoh yang sudah ada, bahkan aplikasinya sendiri yang pernah ditulis dan tembus itu coba di-share ke peserta. Nah, setelah itu selesai, kita ingin teman-teman itu mandiri. Jadi di Click Coaching nggak ada istilah kita buatin, kita nggak mau. Kita tidak mau melakukan pembodohan terhadap anak Indonesia. Tapi kita minta mereka bikin sendiri, silahkan tulis setelah diajari itu, dan baru di pertemuan kedua kita ulas bersama, kita kasih masukan, dan kita koreksi. Jadinya setelah 1, 2, bahkan bisa 4 kali pertemuan, nanti kita bisa sesuaikan lah pertemuannya itu. Teman-teman sudah punya ISA yang terbaik dan bisa di-apply gitu. Nah, saya itu begitu dengar penjelasan Mas Gandhi juga, kita sempat diskusi internal ke tim akademik di Memory, kita bilang ini kayaknya juga esai dari ilmunya, trik-triknya dari tim Click Coaching, Mas Gandhi dan teman-teman ini bisa di-upgrade juga dengan metode mind mapping, Mas. Nah, jadi kalau peranan mind mapping, memang sebagian besar kan berapa persen bobot yang diambil dari sana, jadi dia bisa memapping idenya sekian banyak, tapi yang di-pick yang mana aja, yang menjadi hittingnya yang mana aja. Jadi mungkin nanti Mas, sehabis si video ini keluar ya, kita tuh pingin banget tuh kerjasama dengan Click Coaching, tentunya tim Member Sport Indonesia ini gimana caranya
materi-materi yang sudah ada di Click Coaching yang udah bagus-bagus ini, apa nih yang bisa kita improve lagi? Karena memang specialty kita ini adalah accelerated learning lah, Mas. Akselerasi pembelajaran. Nah, jadi memang kalau ternyata itu digabungkan, dan kita yakin banget itu bisa jadi sesuatu yang wow dan beda, dan justru ini mempermudah mereka untuk berikutnya membuat esai berikutnya dan berpikir secara terstruktur. Dan kita pingin banget banyak anak Indonesia yang masuk visinya itu seperti Mas Gandhi bilang, Indonesia cerdas ya, Indonesia emas. Nah, kalau balik lagi tadi kan esai. Kalau Mbak Nadia dulu gimana sih perjuangnya nulis esainya, Mbak? Sama nggak sih kayak Mas Gandhi juga ya? Atau udah ada template copy paste-nya, jangan-jangan? Kalau untuk esai yang pendaftaran kuliah atau pendaftaran beasiswa, sama kayak Mas Budi sih, itu 2 bulan 3 bulan. Sebenarnya 2 bulan 3 bulan itu lebih kayak misalnya hari ini misalnya udah selesai nulis gitu, besok pasti ada hal-hal yang inspiratif lainnya yang pengen ditambahin lagi. Besoknya pasti setelah baca esai lain atau setelah melakukan aktivitas lain, pasti ada hal lain yang mau ditambah. Jadi esai itu sifatnya itu dinamis. Dia pasti ada perkembangan-perkembangan yang baru yang ingin kita tambahkan atau ingin kita kurangi dari esai tersebut. Karena nggak ada esai yang sempurna. Pasti ada ruang untuk suatu perkembangan yang bisa kita lakukan di sana. Jadi itu kalau untuk esai pendaftaran kuliah segala macam. Kalau untuk esai IELTS itu beda konsep lagi. Saya setuju sama tadi katanya Mas Yudi tentang mind mapping, karena beberapa tahun terakhir ini setiap kali saya mentoring untuk IELTS itu saya pasti berusaha untuk kasih rekomendasi ke menti-menti saya, murid-murid saya untuk menggunakan mind mapping, karena untuk IELTS sendiri itu kan untuk nulis esainya waktunya sangat terbatas ya. Jadi mau nggak mau kita harus memangkas ide-ide kita dengan cara menggunakan mind mapping itu, supaya IELTS-nya bisa selesai dalam waktu yang singkat dan efektif gitu. Nah, jadi selain dari esai tadi, saya juga dengar cerita nih dari Mas Gandhi. Mbak Nadia ini adalah salah satu mentor IELTS yang paling favorit, katanya di mana ya, C. Nah, jadi saya kalau nggak salah juga ada lihat testimoninya juga. Nah, Mbak Nadia kasih favorit, Mbak. Nadia lumayan banyak gitu. Iya. Semua mentor coaching favorit, Nadia salah satu yang. Iya, pasti begitu, Mas. Nah, jadi di antara semua favorit, tapi ada yang lebih favorit. Itu semua favorit. Semua favorit, benar. Tergantung dari mana sudut pandang. Iya. Jadi, Mbak Nadia, kita tahu IELTS-nya Mbak Nadia pasti nggak diragukan lagi dong dengan dengan sekolah-sekolah yang udah dapat ya, beasiswa yang didapat. Kalau boleh tahu dulu IELTS-nya di berapa sih skornya Mbak Nadia? Nih teman-teman yang ngelihat nih mau tahu nih. Terakhir yang saya ambil waktu untuk S2 itu, saya persiapan cuma 1 bulan nih, 8,5. 8,5? 1 bulan aja nih. 1 bulan 8,5 ya. Sebentar, saya mau scanning otaknya Mbak Nadia dulu ya. Jangan-jangan ini ada saraf bagian linguistiknya yang terlalu menonjol ya di situ. Ya, emang linguistiknya bagus Nadia, saya lihat itu. Iya. Mbak Nadia kan ngajar Prancis, bahasa Turki di Click Coaching juga. Jadi Mbak Nadia ini bisa bahasa apa aja sih Mbak Nadia? Bahasa Jawa pasti kan di Malang. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Prancis, Turki, Inggris. Udah sih. Kalau misalnya yang lainnya itu kayak karena nonton drama Korea, jadi bisa bahasa Korea. Nonton drama Cina, jadi bisa bahasa Mandarin. Iya. Saya lihat sih anak-anak murid saya juga tiba-tiba banyak yang jago bahasa Korea juga, Mas Gandhi. Ya, semenjak demamnya K-pop ya, semuanya rata-rata itu bisa ngikutin bahasa Korea cepet banget ya. Lebih cepat daripada belajar bahasa Jawa, saya bilang. Okay. Tapi itu berarti menarik sih ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bahasa, salah satu metodenya yang sering saya gunakan itu emang dengan menggunakan film. Karena itu selain misalnya filmnya harus dengan subtitle. Jadi itu bisa tahu
cara bacanya dari kata-katanya, ya. Terus listening juga dapat, reading juga bisa, dan kita bisa tahu konteks sosialnya. Misalnya kalau misalnya untuk menggunakan kalimat seperti ini, konteks sosialnya seperti apa itu kelihatan dari film. Jadi itu juga kalau misalnya diseriusin, itu bisa bagus banget juga untuk melatih memori. Nah, jadi kaum rebahan, ini waktunya ya, selama belajar di rumah aja, kalau nonton film, itu bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris juga. Nah, soal bahasa Inggris, jangan subtitlenya bahasa Indonesia. Nah, jadi sambil rebahan ya, sambil nonton film ya, sambil di reading itu teks bahasa Inggrisnya. Dan kalau bisa cari subtitle yang bagus ya. Jadi jangan bajakan tapi yang subtitlenya juga ngaco ya. Nah, tapi Mbak Nadia nih dengan IELTS 8,5 teman-teman. IELTS 8,5 itu gede banget ya. Jadi yang kalau belum tahu yang umum-umum ya, rata-rata masyarakat Indonesia itu mungkin IELTS-nya 5 kali ya. 5, 4,5 kali ya kemampuan English-nya ya. Kalau ekivalen TOEFL mungkin rata-rata masyarakat Indonesia itu 450. 450 itu sampai 500 itu belum bisa lah kuliah di luar negeri dapat kampus-kampus bagus itu belum bisa. Jadi emang perlu dipersiapkan. Nah, Mbak Nadia, IELTS ini kasih tahu dong sedikit aja tips dan triknya supaya bisa jago nih IELTS-nya. Jadi kalau untuk IELTS sendiri sih sebelumnya pasti kita harus ada persiapan nih. Kita harus tahu IELTS itu terdiri dari 4 skills yang diuji. Jadi listening, reading, writing, sama speaking. Nah, kalau untuk listening, reading, sama writing itu kan semuanya biasanya diuji di 1 hari. Itu kita juga harus pelajari dulu nih. Biasanya listening, reading, sama writing untuk akademik atau untuk universitas itu terdiri dari parts atau sections apa aja. Nah, dari situ nanti jadi belajarnya kita itu bisa lebih terfokus. Nggak cuma asal belajar bahasa Inggris aja, tapi kita beneran fokus untuk akademik. Jadi dari situ persiapan kita udah top lah kalau misalnya kita udah tahu apa yang dipelajarin. Nah, untuk speaking, ini biasanya kalau dari murid-murid di Indonesia sendiri, kebanyakan masalahnya itu antara speaking sama esai. 2 itu aja. Kalau listening mereka masih bisa lah. Mereka kan biasanya masih sering dengerin lagu-lagu bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau untuk speaking sama writing itu 2 hal yang paling problematik banget untuk mereka. Nah, di dua ini nih yang butuh mentor yang bisa kayak memberi mereka arahan harus kemana, harus bagaimana cara belajarnya gitu. Karena kalau misalnya untuk speaking sama writing belajar sendiri itu permasalahannya pertama mereka nggak tahu salahnya di mana, kedua mereka nggak tahu gimana membetulkan kesalahannya tersebut. Nah, di situ kenapa kita butuh seseorang, butuh mentor lah yang bisa memberikan mereka pedoman gitu. Baik, Mbak Nadia, kalau kira-kira ya, orang kalau belajar IELTS itu kalau sungguh-sungguh ya, dari average lah dia ya, rata-rata kan kalau saya bilang tadi, masyarakat Indonesia itu ya sekitar 5 lah gitu ya. Dari average-nya seperti itu, kira-kira butuh berapa lama sih buat belajar IELTS kira-kira ya, Mbak? Kalau misalnya intens di sini di mana beneran setiap hari paling enggak 5-8 jam bisa dan ada orang yang bisa ya kayak belajar biasa lah. Iya. Intens ya. Iya. Oh iya diperlukan tekad yang kuat ya. Iya, harus dipraktikkan benar-benar beli sayur pakai bahasa Inggris, pesan GoFood pakai bahasa Inggris gitu-gitu 5-8 jam itu 2 bulanan, 3 bulanan bisa. Oh, oke. Tapi benar-benar intens ya, harus benar-benar dipraktikkan karena IELTS itu kan lebih karena kebiasaan ya. Iya. Bahasa gitu-gitu kan kalau kita biasa, jadi akan lebih mudah. Jadi emang benar-benar harus tekad aja sih. Benar, emang tekad sih kita lihat itu nomor 1 secara mentality ya. Terus kemudian yang pasti serius usahanya, kemudian kita dapat mentor yang tepat untuk mempercepat usahanya. Nah, ini sebelum kita akhiri nih Mbak Nadia dan Mas Gandhi ya, pasti banyak sih hal-hal seru ya. Cuma kan nggak mungkin kita seharian nih ngobrolinnya. Nah, jadi Mas Gandhi sama Mbak Nadia apa sih ya yang paling didapat? Mas Gandhi dulu deh. Selama kuliah di luar negeri ini,
hal-hal positif apa sih yang paling terasa bagi diri Mas Gandhi dibanding kalau kita nggak mencoba nih untuk mengambil belajar di luar dari negara kita sendiri. Hal apa sih yang paling Mas Gandhi rasakan hal positif yang didapat? Kalau saya pribadi, hal positif yang saya dapat itu pertama terkait kepercayaan diri ya. Karena saya melihat memang ketika berada di luar itu, saya bertemu dengan banyak orang, berbagai latar belakang, termasuk yang kemampuannya lebih tinggi dari saya. Nah, di situ saya merasa lebih percaya diri karena sudah belajar bersama mereka. Yang kedua adalah semakin cinta dengan Indonesia. Karena justru semakin cinta ya dengan Indonesia ya. Karena dengan adanya jarak itu sebenarnya kita merasa oh iya kita ini Indonesia banget gitu loh. Kita harus memberikan sesuatu. Itu yang saya rasakan. Jadi memang dengan saya sering kemana-mana begitu bukan berarti saya makin tidak cinta Indonesia, tapi sebaliknya saya ingin harus ada sesuatu nih yang diberikan ke bangsa ini. Kadang-kadang kita melihat hal yang simpel di luar, kok kayak gini aja bisa jadi tempat wisata ya. Mungkin di Indonesia bisa banyak gitu ya, Mas. Kadang-kadang betul. Mas, jadi tapi identitas kita ketika di luar itu tidak bisa hanya mengatakan saya seorang Gandhi gitu. Karena ketika saya di luar negeri, kalau saya itu nakal atau misalnya berbuat onar, betul. Itu ada yang melekat di diri saya, yaitu Indonesia tadi. Betul. Jadi makanya kita sebisa mungkin ya menjaga diri, bahkan berprestasi. Karena kalau kita berprestasi, itu kita secara langsung maupun tidak langsung, itu membuat negara kita juga naik level. Itu. Jadi apa yang kita bikin di negara luar, itulah yang dipikiri orang yang melihat kita itu terhadap negara kita. Ya. Mas Gandhi, sebelum saya ke Mbak Nadia nanyakin positifnya nih. Di antara kota itu yang dikunjungin mana yang paling indah, Mas? Selain Indonesia deh. Semua kota menurut saya indah dan punya ceritanya masing-masing. Walaupun di setiap kota saya nggak punya mantan pacar gitu ya. Oh, nggak sempat ya, Mas ya? Wah. Itu nggak bisa bilang itu. Itu nggak boleh bilang sebenarnya. Laki-laki ya. Tujuannya tadi pertama belajar ya, yang itu kan sampingan, jangan sampingan. Nah, jadi memang setiap kota punya cerita masing-masing. Cuman saya merasa Istanbul yang menurut saya itu sangat luar biasa dan sangat indah gitu ya. Indah dalam arti memang sana itu perpaduan antara kota lama dan kota baru. Jadi saya sangat menikmati sekali Istanbul. Jadi Istanbul yang menurut saya luar biasa. Luar biasa. Mbak Nadia nih, apa yang paling dirasakan positifnya ya setelah menuntut ilmu di negeri orang nih? Apa kira-kira Mbak Nadia nih? Kalau saya pribadi sih kayaknya lebih ke perkembangan mindset sih ya. Mungkin kalau misalnya kita hanya di satu tempat aja, pasti mau nggak mau mindset kita kurang lebih akan tetap di situ dan nggak berkembang. Sedangkan kalau misalnya untuk kuliah di luar negeri, kita dapat kesempatan untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya. Kemudian kita juga dapat exposure dan kesempatan untuk mengalami atau lebih ke mendapatkan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak dapat kita lakukan di Indonesia. Jadi itu kayak benar-benar membuka suatu peluang di mana kita bisa mengembangkan diri kita dan mindset kita. Nah, dari situ nanti saya pribadi merasa bahwa dengan kesempatan itu juga membuat saya bisa memikirkan suatu hal yang mungkin nggak bakal terpikirkan oleh teman-teman saya yang nggak kuliah ke luar negeri misalnya. Jadi saya bisa memikirkan atau mempertimbangkan suatu hal dari sisi yang lain. Jadi lebih ke seperti kayak bisa berpikir out of the box lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu lebih ke self-development. Benar. Dan pikiran memang tadi bilang mindset itu penting banget. Karena banyak hal yang berubah di dunia ini. Mungkin yang kita pelajari juga berubah. Yang kita pelajari saat yang pas kita kuliah mungkin ada yang masih relevan, ada yang tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Tapi mindset itu malah menjadi senjata kita. Ya, jadi tools kita untuk selalu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, jadi kalau Mbak Nadia sendiri, negara mana yang paling indah menurut Mbak Nadia nih, versi Mbak Nadia dari sekian banyak yang dikunjungi itu, Mbak?
Ini saya bingung antara dua kota nih, Budapest atau Istanbul. Wah, Budapest. Saya belum Dua pernah itu. itu Budapest tuh, Mas. Mas Gandhi udah pernah Budapest? Nah, itu dia belum. Mungkin kalau Wah, ke ini sana kalau ada bilang Budapest atau Istanbul berarti indah banget nih Budapest nih. Iya. Karena saya ke sana. iya. Emang ada apa ya Mbak di Budapest ya? Nah, ini penasaran juga saya nih. Budapest itu mungkin karena itu kali ya, struktur bangunannya itu beda banget dari di Indonesia. Karena mereka kan ada pengaruh antara Eropa Barat dan Eropa Timur juga kan. Sedangkan Budapest sendiri sebenarnya terletak di Eropa Timur. Jadi dari segi kebudayaan ada kemiripan dan ada juga perbedaan dengan Eropa Barat seperti di Prancis, Belanda, dan lain sebagainya. Dan untuk orang-orangnya sendiri menurut saya juga mereka ada kultur yang berbeda dengan Eropa Barat. Gitu. Ya. Itu menarik tuh, kayaknya sehabis corona bisa jadi ini ya, beberapa pertimbangan nih negara-negara yang dikunjungi. Nah, Mas Gandhi sama Mbak Nadia, kita dari Indonesia Memory Sport Council nih sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya dengan Mas Gandhi juga. Kita pingin bikin program gabungan nih kerjasama, tapi memang dari sekian banyak, kalau lengkapnya teman-teman pasti kita datangnya ke Klik Coaching, karena Klik Coaching banyak banget. Ada konsultasi buat FGD-nya ya, ada berbagai macam yang dipersiapkan. Cuma kita ada dua hal yang mungkin kita bisa kolaborasikan pengajarannya. Ada tim trainernya Klik Coaching ngajarin tentang IELTS sama SI. Ada tim kita dari Memory Sport Indonesia bakal improve apa hal-hal yang bisa di-accelerated. Nah, jadi teman-teman kita yang nonton video ini, kita tuh pengen ngajakin teman-teman untuk mempersiapkan diri dari sejak dini dan nggak mesti nunggu kelas 3 ya, Mas Gandhi, Mbak Nadia. Kayaknya jauh hari lebih bagus. Saat ini kalau mau kelas 1 SMA, bahkan mungkin kalau teman saya tuh ada, murid saya tuh SMP, dia katanya, kalau saya ikut bisa nggak sih? Kalau pamannya dia belajar IELTS dari SMP itu gimana kalau menurut Mbak Nadia sama Mas Gandhi? Justru semakin awal semakin bagus sih sepertinya menurut saya. Jadi justru dia malah lebih tahu bagaimana posisi dirinya saat ini dan mengukur seberapa bisa dia nanti mengembangkan kemampuan IELTS-nya kali Mbak. Justru betul, jadi ya. Teman-teman SMP juga udah mulai bisa ikut ya, dan apalagi anak SMP sekarang kan jauh lebih gede daripada, jadi lebih besar lah ya daripada zaman Mas Gandhi dulu SMP, Mas. Nah, jadi jadi anak SMP sekarang tuh kayak anak SMA lah, Mas. Anak SMP. Kalau saya gini Mas Yudi. Kalau menurut saya memang kalau ISAI itu nggak harus jauh-jauh hari. Mungkin kelas 3 SMA itu baru belajar ISAI, atau yang kuliah itu semester 8 atau 7 ya. Betul. Tapi untuk IELTS itu sejak kelas 1 SMA bahkan SMP itu sebaiknya memang sudah disiapkan. Makanya di program kami nanti kolaborasi dengan Mas Yudi, itu kita punya sekian pertemuan, tentu tidak full sehari sama Nadia misalnya, mentornya ya, tapi hanya sejam atau 2 jam. Di luar itu diberi penugasan, diberi motivasi, diberi tips. Jadi teman-teman didorong untuk belajar sendiri. Jadi memang harus jauh-jauh hari untuk belajar IELTS tadi itu. Betul. Dan yang paling penting itu tadi kayak saya bilang, mas-mas sama mbak-mbak di tim KC yang bekerja sama dengan Memory Sport Indonesia ini sudah melewati masa-masa trial dan error. Nah, ini yang paling penting. Trial dan error udah tahu, jadi bukan dijawab pakai kira-kira, tapi dijawab pakai pengalaman yang tentunya tidak ternilai ya, lebih benar daripada tekstual yang kita pelajari. Nah, mungkin dari cerita memori kali ini teman-teman sampai sini dulu. Kita terima kasih banget buat waktunya atas waktunya. Sekarang yang sedang menyelesaikan PhD-nya, kita doakan supaya segera rampung ya Mas ya. PhD-nya, terus kemudian terus mengembangkan coaching dan juga yang lainnya. Dan teman-teman, Mas Budi Sugandi ini juga aktif menulis ya. Jadi banyak juga tulisan-tulisan beliau di berbagai media massa ya. Dan terima kasih juga Mbak Nadia atas waktunya. Jadi teman-teman kalau lihat setting belakang tuh lagi di mobil, itu artinya siap-siap pergi. Ya, jadi Mbak Nadia ini sudah menyiapkan waktunya ya untuk sharing ke teman-teman di sini. Mudah-mudahan
tadi itu langsung mengena di hati ya. Wah, ini saya daripada cuma rebahan nggak jelas, makan, minum gitu ya. Kan saya harus upgrade diri ya. Saya harus, justru anak-anak pas belajar di rumah ini kesempatan untuk sekali lagi buat menyelesaikan apa yang selama ini ditertunda, mengasah yang selama ini menjadi potensi mereka. Yang mereka nggak akan pernah dapatkan kalau mereka terus-terusan sekolah les di luar, ya sekarang kan waktunya lebih fleksibel. Justru ini waktunya buat mengupgrade diri dan mau nggak mau semuanya harus dilakukan secara online untuk pendidikan karena kita lagi tidak bisa tatap muka. Thank you banget Mbak Nadia atas waktunya. Semoga Sama-sama. Mas Dandi sama Mbak Nadia diberikan kemudahan ini segala aktivitasnya. Dan Amin, teman-teman yang mendengarkan ini jadi terinspirasi, jadi tahu tips dan triknya, dan jadi pingin terus mempersiapkan diri untuk jadi lebih baik dan untuk mencapai generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.